Recording in progress. Oke, kita mulai. Sudah pada hadir semua, nggih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Semoga semuanya pada sehat semua, nggih. Nggih. Walaupun di saat pandemi ya tetap kita semangat untuk belajar. Ini secara daring kita akan belajar pada pertemuan yang ke-5 ini ya. Jadi sebelumnya kita kemarin sudah pernah membuat database, kemudian membuat layoutnya. Nah sekarang pada tahapan sekarang saat ini kita akan belajar caranya ngoneksikan ke database itu gimana gitu ya. Baik, saya share screen dulu. Nah, sudah kelihatan screen yang saya tampilkan di sini semuanya? Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke deh. Baik. Saya Oke. Baik. Teman-teman mahasiswa semuanya. Kali ini kita akan belajar pada mata kuliah pemrograman basis data. Topik yang kita bahas adalah koneksi database ke dalam pemrograman. Kenapa kok itu penting? Ya, kenapa kok harus ada koneksi? Nah, itu kenapa? Karena data yang kita buat itu kan perlu disimpan. Terus kemudian program yang kita buat itu sebagai interface-nya. Ya. Interface yang kita gunakan, yang kemarin pertemuan sebelumnya kita membuat formnya saja, kemudian pertemuan berikutnya membuat database-nya, membuat tabelnya. Nah, kali ini pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana menghubungkan antara interface tadi atau formnya tadi di Visual Basic atau .NET itu dengan database yang kita buat. Nah, kebetulan kita buat kemarin adalah database menggunakan Microsoft Access gitu ya. Oke. Pada pembelajaran saat ini ya kita pengen teman-teman mahasiswa itu bisa menjelaskan atau mampu menjelaskan secara konsep dasar dari SQL dalam penggunaan operasi saat pengkodingan nantinya. Jadi codingnya seperti apa, kemudian operasi yang harus digunakan seperti apa, itu kita akan bahas pada sesi pertemuan kali ini. Karena pertemuan kali ini hanya sebuah pertemuan teori, sehingga kita akan bahas secara teorinya, secara konsepnya aja. Walaupun nanti di dalam pembahasan itu kita akan coba bagaimana mengkoneksikannya tadi gitu ya. Oke. Sebelumnya saya perlu ingatkan kembali database apa saja yang bisa dikoneksikan dan database itu bisa untuk apa gitu ya. Database itu platformnya ada berapa macam, ada berapa jenis, walaupun mungkin dari teman-teman mahasiswa sudah kenal banyak ya. Yang paling umum kan akses ya. Itu ada Paradox, ada DBF, ada MySQL, ada Oracle, ya, ada Interbase dan yang lain-lain. Ada banyak sekali yang bisa Anda akses. Nah, cuman pada kesempatan ini, pada praktek kali ini, kita hubungkan dengan yang kemarin yang paling mudah dan itu secara familiar kita install Office, ya otomatis kan ada aksesnya ya, ada Microsoft aksesnya. Kemudian dari situ kita akan coba untuk membuat koneksinya. Nah, operasi-operasi database yang
yang bisa kita gunakan, yang pertama itu jelas harus sudah membuat database-nya dulu ya. Sudah ada indeksnya di sini, indeks itu maksudnya primary key-nya gitu ya. Tapi dalam hal ini kalau kita pernah belajar di dalam perancangan basis data yang pertemuan kalau nggak salah di semester 1/2 dia. Itu kan pernah bagaimana merancang sebuah tabel database, gimana caranya relasinya seperti apa, itu kan perlu ada indeksnya, perlu ada primary key-nya gitu ya. Terus di situ juga mengentry data atau mengisikan data. Terus data sudah diisikan, data itu juga bisa diedit atau dibetulkan atau dikoreksi. Data juga bisa dihapus. Data juga bisa diurutkan. Data juga bisa dicari, ya, dicari, difilter, ya, direlasikan. Dari semua itu nantinya dari database yang sudah tercatat di dalamnya itu nanti akhirnya apa? Outputnya adalah bisa dibuat laporan, bisa untuk reportnya, ya, untuk reportnya. Nah, dalam hal ini aplikasi yang kita bisa gunakan dalam koneksi ini nantinya kita bisa membuat suatu aplikasi yang sifatnya standalone. Standalone itu gimana? Standalone itu maksudnya database yang ada di situ di PC kita, kemudian interface-nya atau programnya di situ juga. Jadi untuk satu. Tapi juga bisa dibuat untuk client server. Bisa didistribusikan. Artinya dibuat database-nya nanti ditanam di server, kemudian aplikasinya ditanam atau diletakkan di workstation-nya. Jadi nanti bisa multi-user lah isinya dalam penggunaan ini. Baik. Nah, secara konsep yang kita buat ini adalah berbasis Windows, ya. Aplikasi yang kita buat itu berbasis Windows yang jelas yang kita buat di sini interface-nya itu berbasis dari Visual Basic 2013 atau bawaannya dari Visual Studio 2013. Kalau saya punyanya yang versi mutakhir Pak, misalkan saya punya yang versi 2019. Oke, nggak masalah. Ya. Nah, kebetulan di sini yang saya pakai 2013, tapi secara prinsip untuk bikin koneksinya itu mirip ya. Ya, sama. Ya, secara konsep itu sama. Nah, di sini dari interface yang ada di Visual Basic tadi kita hubungkan dengan ODBC. Apa itu ODBC? Ya. ODBC Open Database Connectivity. Ya, jadi inilah yang letaknya di sini nanti. Letaknya ada di ODBC-nya ini. Nah, dia akan mengatur drivernya, kemudian database-nya sebagai API function-nya. Yang dimana di dalam database tadi, itu jenis yang ada di dalamnya, termasuk tabel-tabelnya akan tersimpan di situ. Yang kita akan bisa saling komunikasikan gitu ya. Oke. Nah, sebagai contoh di sini ya. Kemarin yang awal-awal kan kita baru bikin tabel gaji pokok ya, tabel gaji pokok layoutnya atau desain interface-nya adalah seperti ini. Nanti Anda harus input ID goal-nya, kode golongan, nama golongan, golongan 1A, gaji pokoknya berapa, di mana nanti ini berfungsi sebagai apa? Mencatat semua data-data tabel gajinya, acuan untuk penghitungan gaji pokoknya di sini ya. Nah, nantinya layout yang kita desain ini, interface ini berfungsi apa? Sebagai master tabel gaji yang nanti sifatnya adalah statis ya. Statis itu apa? Jarang sekali mengalami perubahan. Sebagai contoh misalkan dari kita ingin dari interface ini nanti akan masuk di dalam database akses, akan masuk ke dalam yang namanya apa? Tabel gaji. Nah, nama database-nya kemarin kita kasih nama apa tuh? Payroll ya. Namanya payroll. Dari dalamnya ada sesuai pertemuan sebelumnya waktu merancang kemarin ada tabel gaji, ada rekap keseluruhan, ada pengguna,
untuk pengamanan data, kemudian ada lembur untuk mencatat semua transaksi lemburan karyawannya, sedangkan karya itu ada sebagai master dinamisnya. Ya, master dinamis, master statis, kemudian yang rekap itu sebagai historinya nanti ya. Seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya dari tipe-tipe file yang kita bahas. Oke, berikutnya ini adalah contoh. Oh ya, mungkin teman-teman mahasiswa semua coba bisa dicek. Kemarin saya membagikan di Classroom itu ada video tutorialnya. Video tutorial untuk mengkoneksikan database itu seperti apa. Langkah-langkahnya, step by step-nya itu ada runutannya ya. Jadi yang kita buat di situ, ya, kita bisa lihat dulu. Nah, ya, oke, itu tabel-tabel yang kita buat kemarin. Nah, itu caranya gabung seperti apa. Oke, mungkin nanti di sini kalau saya suruh nunggu ini kan agak lama ya. Baik, dari video tutorial tersebut nanti silakan dipraktekkan dulu di rumah. Nah, besok pas pertemuan praktek kita akan coba bareng-bareng. Nah, di sini kita terjadi apa? Kesulitannya di mana kita akan bahas menyeluruh, maksudnya dari tutorial yang ada dan apa yang harus kita lakukan bisa terjawab. Oke ya, nanti silahkan teman-teman mahasiswa semua buka di classroom-nya masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini intinya. Inti dari tutorial tadi, video tutorial tadi itu sebenarnya kita membuat coding yang ada di frame-nya atau form-nya yang ada di tag gaji atau tabel gaji. Kemudian kita juga membuat sebuah modul ya. Lupa kenapa harus dipisah gitu kan. Kenapa kok tidak digabung aja? Nah, ini ada kelebihannya. Kita membuat modul itu fungsinya adalah membuat subrutin atau bagian-bagian coding program yang sering dipakai oleh interface yang lain. Ya. Nah, ini kenapa kok di koneksinya atau koneksi database kita membuat sendiri? Kita dibuat di dalam modul sendiri. Ya, betul. Ya, di modul itulah, jadi dari layout ini di sini hanya sebagian, tapi nanti kalau di formnya nanti kita tinggal manggil saja koneksi gitu aja sudah beres. Jadi di setiap interface yang kita buat nanti nanamnya tidak perlu bikin sekian coding ini kita ketik semuanya, tetapi cuman panggil aja subrutin tadi, prosedur tadi namanya koneksi, gitu dia dah melakukan ini semua. Sehingga apa yang terjadi? Interface yang kita buat tadi codingnya akan menjadi lebih sedikit ya, dan kita nggak perlu menghafalkan banyak-banyak. Nah, itulah kelebihan dari modul ya. Maka modul ini kita letakkan di dalam modul umum khusus untuk koneksinya. Nanti untuk pengembangan berikutnya kita akan bahas tersendiri mengenai modul itu sendiri ya. Modul itu sendiri. Oke, baik. Dari keterangan yang saya sampaikan ini, barangkali mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silahkan teman-teman mahasiswa bisa present, bisa open mic, monggo. Wah, moga-moga sudah bisa semua ini. Kalau
apa sudah ngantuk barangkali ya. Mungkin barangkali sudah ngantuk, jadi apa namanya, sore loh, masih sore ini. Tapi capek ya barangkali. Baik-baik. Itu yang kita bahas tentang apa fungsinya membuat sebuah koneksi database, kemudian secara keseluruhan kenapa perlu dibuat koneksi, dan kenapa kok cuma terletak di dalam satu modul. Nah, itu secara komplit bisa dicek di tutorial yang saya bagikan di Classroom. Baik. Nah, yang kita pelajarin hari ini, kita bisa simpulkan koneksi tadi, karena kita koneksinya menggunakan ODBC ya, maka kita bisa simpulkan nanti di sini ODBC itu merupakan suatu protokol standar yang bisa untuk penghubung yang dikembangkan dukung driver database yang sifatnya independen terhadap produk database terhadap produk-produk database yang ada. Di sini kita sebut produk-produk database karena produk-produk database itu ada banyak ya. Jadi seperti yang kita lihat di situ ada DBF, Paradox, Access, Interbase, MySQL, Oracle, ya demikian. Baik, oke. Mungkin ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya, kalau saya yang tanya gimana? Coba Mas Afani ada ini? Oh, ada ya Mas Afani ya? Ada, Mas Pak. Oh ya, Mas Afani. Apa maksudnya database itu, Mas? Kira-kira, Mas? Barangkali masih ingat. Database adalah sekumpulan data, Pak. Ya. Yang dikelola untuk berdasarkan ketentuan tertentu sehingga saling berhubungan. Iya. Oke. Agar kita bisa mudah untuk mengolahnya. Bagus. Oke. Berarti nggak ngantuk ini Mas Fani ya. Mas Afani nggak ngantuk. Jadi intinya di situ ya, kenapa kita butuh database, karena database itu kan tempatnya untuk menyimpan. Setelah disimpan semuanya, bisa memanipulasinya menjadi dalam bentuk yang report yang kita akan bentuk seperti apa. Banyak sekali. Oke, itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini. Untuk besok-besoknya, kita akan lanjutkan kembali di dalam proses untuk input data ini seperti apa. Input dalam artinya ini adalah input untuk transaksi. Karena database itu nanti akan ada hubungannya antara master, itu untuk input data induk, kemudian transaksi itu mencatat data-data yang diinput. Nah, kalau contohnya kalau karyawan itu orang lembur, orang hutang, nah itu kan perlu dicicil, dan itu harus dicatat itu. Terus kemudian nanti proses berikutnya adalah bagaimana cara membackup-nya, karena periode tertentu yang namanya penggajian itu periodenya per bulanan, itu harus dicatat dan itu juga bisa dilihat lagi. Nah itu pentingnya di dalam database. Untuk setiap harinya nanti juga ada, kita akan bahas tentang report. Report itu layout-nya, tampilannya seperti apa yang kita inginkan. Begitu untuk pemahaman secara konsep bagaimana mengkoneksikan database, insya Allah untuk hari ini sudah bisa kita pahami. Nantinya kita tinggal untuk praktekkan pada pertemuan prakteknya nanti ya. Semoga pada sehat semuanya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa semuanya, kurang dan lebihnya dari saya
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Jaga kesehatan. Sampai ketemu berikutnya. Assalamualaikum. Saya live dulu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak.